perlu saya jelaskan ya di sini. Yang namanya material plastik, ketika dia terekspor sinar UV secara terus-menerus, itu pasti akan terjadi kerusakan. Jadi sinar UV ini yang bersifat merusak terhadap plastik. Ya. Nah, biasanya yang terjadi getas-getas itu karena si material tersebut tidak di-coating dengan anti UV. Oke. Nah, untuk eksit polikarbonat sendiri itu kita di-coating atas bawah oleh anti UV, Pak, sehingga aman. Gitu. Di lapangan juga tidak takut kebolak-balik ya? Betul. Untuk pemasangan juga kan kalau atas bawah kan nggak takut salah nanti. Ya. Kalau misalkan salah pasang kebalik nanti kuning nanti gitu, Pak, seperti itu. Biasanya tukang pasang kan tidak terlalu mengetahui hal ini. Kalau misalnya nih anti UV-nya cuma satu sisi, Ya. kadang mereka juga tidak aware hal itu. Betul. Tapi karena ini coatingnya Bolak-balik, double, ya. aman Pak ya. Ya. Terus tahapannya begini, Pak. Sebelum terjadi getas itu biasanya terjadi perubahan warna dulu. Oke. Dengan istilah yellowing. Nah, setelah ada yellowing, terus ada retak rambut, akhirnya getas. Untuk material-material yang tidak di-coating sama anti UV, itu biasanya waktunya setahun 2 tahun biasanya digetas. Nah, kita eksit polikarbonat garansi 10 tahun tidak akan terjadi yellowing. Nah, ini garansi apa ya? Jadi yellowing itu misalnya nih kita pakai warna yang clear. Ya. Nah, berarti yellowing dia jadi Kuning. buram. Jadi kuning, Pak. Oh, kuning. Bukan buram, tapi kuning. Kuning. Jadi yellowing itu kuning. Kalau buram itu beda ya. Iya. Buram sama yellowing itu berbeda gitu. Jadi begitu yellowing itu kita boleh ngeklaim ke prinsipal. Kalau misalkan terjadi yellowing sebelum 10 tahun itu bisa dengan syarat dan ketentuan berlaku. Oke. Misalkan yellowingnya kenapa? Apakah dari sisi maintenance-nya atau dari sisi pemasangannya atau seperti apa, nanti kita tinjau. Tapi kalau misalkan memang betul-betul dari si materialnya itu kita ganti. Kalau misalkan terjadi yellowing di bawah 10 tahun. Oke. Nah, perlu diketahui, Pak, yang namanya garansi 10 tahun itu bukan lifetime 10 tahun ya, Pak ya. Misalkan Bapak beli mobil nih, ada garansi mesin misalkan 5 tahun. Bukan berarti setelah 5 tahun mesinnya rusak. Nah, Iya, seperti itu. ya. Jadi jangan-jangan nanti 10 tahun rusak polikarbonatnya rusak. Nah, nggak seperti itu. Itu kan baru garansi. Jadi lifetime-nya mungkin lebih dari itu. Mungkin 20 tahun, mungkin 25 tahun. Tergantung maintenance-nya. Tergantung maintenance-nya juga. Seperti itu, Pak. Oke, mengenai teknis pemasangan ya, terutama rangka. Nah, jadi kita kembali ke keunggulan ini. Ya. Polikarbonat ringan, ya, setahu saya hampir separuh dari berat jenisnya kaca untuk ketebalan yang sama. Ya. Jadi, kalau biasanya orang pasang kanopi menggunakan kaca, itu mereka paling tidak harus menggunakan rangka WF. Nah, sedangkan untuk polikarbonat, ini karena berat jenisnya kurang dari separuhnya kaca, itu tidak perlu menggunakan rangka WF yang besar. Jadi cukup menggunakan bolo galvanis atau bahasa awamnya mungkin bolo besi. Untuk kolom cukup ukuran 5x10 atau kalau dimensinya agak kecil cukup 4x6. Nah, itu sudah cukup. Jadi dari segi biaya bisa ditekan di pembuatan rangkanya. Oke. Kemudian untuk rangka pembaginya itu juga bisa menggunakan holo 4x4. Kecil aja cukup ya, Pak? Cukup. Jadi banyak keunggulan dari segi pembuatan rangka, mengurangi biaya. Untuk aplikasi dinding dan sekat itu sebetulnya sangat bisa, karena kita juga ada beberapa contoh project yang digunakan sebagai dinding atau partisi ya, partisi. Masih kembali ke pengganti kaca, Pak ya? Itu bisa digunakan sebagai alternatif pengganti kaca. Ya, karena selama ini kan kalau Ya. kita bilangnya partisi atau kaca mati, kaca mati, berarti kan bahannya memang yang paling umum kaca. Betul. Yang mana masih ada resiko pecah. Betul. Cuman mungkin perlu digarisbawahi juga untuk aplikasi yang
di dinding ya untuk partisi itu karena partisi itu biasanya sering terkena sentuhan. Nah, biasanya kita kalau yang aplikasi untuk yang dinding atau partisi kita menggunakan exit polikarbonat yang pakai hard coating atau bisa dibilang anti scratch. Jadi si dinding ini dia lebih tahan terhadap goresan. Atau bisa aja kita menggunakan yang ada motif atau bisa disebut dengan emboss. Emboss untuk menyamarkan kalau ada terjadi goresan-goresan seperti itu. Serta yang lain untuk kalau jadi yang emboss seperti ini. Ini Pak, seperti ini. Ada juga yang clear yang seperti ini. Ini jadi aman Pak, gitu. Tidak akan terlihat goresan. Berarti yang bagian embossnya di bagian dalam Pak ya? Bagian dalam. Seperti ini. Terus sebagai stand yang lain, kita memang salah satu kekurangan exit saya bahas di sini. Itu dia tidak bisa menggunakan frameless. Kalau kaca kan dia rigid kan, sehingga dia bisa frameless. Oh berarti polikarbonat ini jauh lebih lentur ya? Lebih lentur, jadi dia harus ada frame-nya. Okay. Jadi pegang 4 sisi ya? Ya, betul Pak, seperti itu. Pada prinsipnya ini bisa, saya bilang bisa aja. Biasanya kan orang pakai akuarium itu dia menggunakan akrilik biasanya, pakai lens seperti itu bisa. Nah, si poli juga karena dia memiliki impact strength yang tinggi seperti itu bisa sebetulnya. Cuman tidak bisa terlalu besar karena sifat lenturnya. Gitu seperti itu. Apalagi kan akuarium mungkin ada diisi air, ada tekanan airnya juga seperti itu Mas Andi. Jadi harus kecuali mungkin ujungnya pakai frame, itu mungkin lebih tahan lah. Cuman mungkin dari sisi bentuk mungkin kurang terlalu. Biasanya akuarium tuh pinginnya view-nya dapat frameless ya, tanpa frame. Ya, betul. Kalau misalkan kecil, dimensinya kecil nggak ada masalah. Cuman kita untuk yang misalkan ukuran besar 2 meter, itu kita nggak bisa. Harus pakai frame. Karena lendut itu Pak. Karena ini kan plastik juga. Jadi sebenarnya penggunaan polikarbonat untuk kolam ini sangat memungkinkan. Nah, mungkin karena belum banyak orang pakai, jadi untuk ketentuan berapa ketebalan yang digunakan ataupun dimensi maksimalnya berapa, itu mungkin perlu banyak dikaji ya Pak ya. Betul. Sebenarnya kita ada tabel juga sih Pak. Tabel berapa sih? Jadi kaitan antara ketebalan dengan tekanan frame berapa lendutannya. Kita ada tabelnya juga. Kalau misalkan tebal 10 mili itu bisa dengan bentangan 1 meter misalkan. Itu bisa. Ya mungkin para sahabat bisa komen di bawah. Nanti kalau komennya cukup banyak akan kita buatkan konten khusus tentang penggunaan polikarbonat untuk kolam. Betul. Bertahan di sini maksudnya terhadap apa nih bertahannya? Terhadap cuaca. Itu sangat kalau saya bilang sih kalau untuk terhadap cuaca tahan. Misalkan gini, kendala untuk kanopi ya Mas Andi ya. Misalkan terjadi hujan es, ada benturan-benturan, akhirnya kan ada yang retak segala macam. Melihat dari sisi kekuatan dari si poli yang impact strength tinggi itu nggak ada masalah. Terus dari sisi misalkan cuaca ada faktor UV karena kita iklim tropis terus-menerus kena sinar matahari, kita garansi 10 tahun tidak akan terjadi yellowing. Kalau masalah lumut, sebetulnya lumut itu adalah dari sisi maintenance sebetulnya. Makanya saya tidak merekomendasikan untuk pemasangan exit secara flat. Jadi tidak ada kemiringan sama sekali seperti ini. Karena kalau misalkan seperti ini, flat seperti ini, ketika terjadi hujan, pasti ada di sini ada air yang tergenang. Nah, air yang tergenang ini nanti ada debu masuk situ, ada spora jamur masuk situ, akhirnya tumbuh lumut seperti itu. Mau materialnya apapun, misalkan mau kaca mau apa, kalau misalkan pasang seperti ini problem. Makanya kita lebih rekomendasikan untuk pemasangan itu ada kemiringan waktu pembuatan rangka. Ya, supaya airnya itu lancar Pak. Jadi nggak tergenang. Kalau tergenang itu pasti problem. Nah, untuk kemiringan rangkanya kira-kira dianjurkan berapa derajat Pak? Supaya air
semakin lancar. miring semakin happy saya sebetulnya. Cuman Tapi dari segi estetika, ya. minimum dari sisi estetika kita 5 derajat sih masih oke Pak. Ya. Terus mungkin ada maintenance juga untuk pembersihan seperti itu. Dan maintenance si eksid polikarbonat ini sebenarnya lebih mudah. Itu cukup menggunakan air sama sabun yang soft aja, cukup. Tidak perlu pakai misalkan zat kimia apa, tidak perlu. Justru itu khawatirnya merusak si cukup air dan sabun yang soft, cukup seperti itu aja. Untuk penggunaan kaca di kanopi carport ya pada umumnya itu menggunakan kaca tempered 10 mili dan biasanya di finish sunblast supaya cahaya yang masuk tidak terlalu banyak. Nah, penggunaan kaca tempered itu sebenarnya secara safety sudah cukup, tapi tetap namanya kaca masih ada kemungkinan pecah. Nah, kalau dibandingkan dari sisi harga, kaca tempered 10 mili single finish sunblast itu harganya memang masih lebih murah dibandingkan exit. Tapi begitu pecah, dia ada resiko untuk melukai orang ataupun merusak mobil yang ada di bawahnya. Nah, disarankan untuk lebih safety-nya menggunakan kaca laminate tempered. Tapi itu harganya sangat-sangat tinggi Pak. Makanya muncul polikarbonat ini untuk menekan harga. Kalau pingin tampaknya bisa seperti kaca, tapi tidak ada risiko pecah. Jadi kalau boleh saya rangkum sih, dari segi harga dan safety, tetap polikarbonat safety-nya paling tinggi. Kemudian dari sisi harga, kaca tempered single itu masih di bawahnya poli, kaca tempered laminate di atasnya poli. Mungkin ada tambahan juga mungkin dari sedikit dari saya. Dari sisi rangka mungkin Ko Sandi. Kalau misalkan kita menggunakan poli itu tentu rangkanya juga karena dia bebannya ringan. Iya. Tidak harus menggunakan WM. Jadi kita bisa hemat cost di rangka. Iya. Kalau misalkan dibandingkan dengan kaca. Terus yang kedua memang betul dari sisi impact strength ya Ko ya. Impact strength-nya kan kalau si poli itu dia lebih tahan terhadap benturan. Jadi kalau misalkan ada hujan es atau misalkan ada mangga jatuh atau apa ada kucing naik tetangga ya. Nah, itu dari si poli itu dia lebih tahan terhadap benturan dan lebih ringan gitu, seperti itu sih. Selain itu kita juga kan ada anti UV-nya juga Pak. Anti UV itu kan bukan cuma hanya melindungi si polinya aja, tapi yang di bawah juga terlindungi dari sinar UV. Jadi sehingga kalau di carport tuh mobil lebih aman karena ya mungkin si cat mobil itu kan kalau sama juga cat mobil lebih awet. Kelamaan kena sinar matahari kan terkelupas 4 juga gram gitu ya. Nah, dengan adanya anti UV ini bisa lebih melindungi si mobil lifetime-nya juga. lebih panjang. Betul. Sama mungkin ada furniture di situ di carport tuh ada living juga kayak manusia gitu kan, itu kan sinar UV juga bahaya juga untuk kulit karena bisa menyebabkan kanker kulit seperti itu. Kalau untuk ukuran standar itu kita ada yang lembaran, ada juga yang roll. Kalau yang lembaran itu dia ukuran standarnya itu 1,22 kali 2,44. Untuk yang roll itu 1,22 kali 20 meter. Bisa sampai 20 meter. Sebetulnya 30, 40 bisa. Itu custom. Cuman standarnya itu kita di panjang 20 meter. Oke, jadi yang seperti awal kita jelaskan bahwa produk ini kan masih impor Pak ya? Ya. Jadi yang ready di Indonesia adalah yang panjangnya sampai 20 meter. 20 meter. Terus misalkan Bapak ada project nih, cuman dia bentangannya 30 meter. Nah, bisa nggak? Itu bisa. Jadi misalkan Bapak ada tebal. Nah, untuk ketebalan juga ya, yang ketebalan maksimum untuk yang di roll itu di 4,5 mili. Itu masih bisa di roll kok. Kalau di atas itu harus lembaran. Ya, lembaran. Terus lebarnya sebetulnya kita maksimum itu di 2,1 lebar. Lebar custom ya. Lebar custom. Nah, misalnya nih ada customer yang mau custom untuk
panjangnya sampai 30 meter. Ya. Nah itu waktu pengadaannya kira-kira berapa lama Pak? Itu estimasi 60 hari. 60 hari. 60 hari. Dari mulai proses pengadaan sampai pengiriman ke Indonesia. Betul, 60 hari. 60 hari. Terus selain itu untuk ketebalan kita juga sangat variatif ya, sesuai dengan kebutuhan. Itu kita ada ketebalan dari 2 mili sampai dengan 20 mili. 20 mili. 20 mili. Cuman kalau kita yang ready di gudang itu biasa sampai dengan 10 mili. Di atas itu kita inden 60 hari juga sama sekolah. Nah, untuk kasus custom ini apakah memerlukan minimum quantity atau bebas, Pak? Untuk custom pasti memerlukan minimum quantity sih. Kita mungkin berapa nih kuantitinya, berapa rollnya, nanti kita hitung-hitung kalau masuk budget, masuk ini kita bisa. Oke. Terus bukan cuma di ukuran Mas Andi yang bisa custom, warna juga kita bisa custom. Oh, sampai warna pun ya? Ya, misalkan Bapak ini kita yang ada varian warna mungkin ada sekitar 5 atau 6 warna. Ya, hijau, coklat, biru ya. Kalau misalkan Bapak pengen warna yang aneh, misalkan yang gold, itu bisa kok Sandi. Bapak ada desain, pengen dan pengen warna gold misalkan, itu bisa. Kita bisa pesenin warna gold. Oke. Kira-kira ada pernah project yang custom yang sudah pernah Pak Deden ambil di Indonesia, berapa meter Pak? Kira-kira bisa di-proof untuk pemesanan entah itu custom lebar, custom panjang atau warna? Kalau untuk yang warna ini masih projectnya masih belum jadi ya, baru order gitu. Baru sounding. Masih proses lah ya. Yeah. Kalau yang untuk ukuran itu ada juga beberapa project. Contohnya kita ada project di Bandung, namanya itu Rumah Sakit Cahaya Kewulayaan di Kota Baru. Oke. Dia menggunakan custom di panjangnya sih. Dia lebarnya 1,22. 1,26. Oh, lebar custom. Ya, panjangnya juga custom. Panjangnya custom itu dia kebutuhannya sekitar 12 roll. 12 roll. Berarti roll. Sudah di atas 100 meter persegi lah Pak ya. Nah, kita juga bisa lihat sih Pak, ini kebutuhannya seperti apa gitu. Ada juga yang misalkan yang custom itu pernah juga project yang tebal 8 mili kalau 8 mili dengan panjang 6 meter kalau nggak salah. Itu cuman 6 lembar itu bisa kita proses. Oh iya, saya ingat juga proyek yang di Surabaya Pak ya. Ya, itu juga. Itu skylight, tebal 10 mili, panjang 5,3 meter ya. Itu bisa. Itu kita pesen 5 lembar sudah di-proof Pak ya. Ya, jadi kita juga bisa, misalnya ada proyek yang lain juga nih yang custom sekalian Pak gitu. Seperti itu. Jadi dengan volume yang tidak terlalu banyak juga bisa untuk ukuran ya. Tapi kalau untuk warna itu biasa kita minimum 2 ton Pak. Oh, dalam tonase ya? Dalam tonase 2 ton baru bisa kita proses. Oke, karena mungkin ada hubungannya dengan pembuatan adonan bahannya ya? Betul, seperti itu Pak. Ya intinya dari prinsipal exit sebenarnya sangat fleksibel untuk produk-produk yang custom ya Pak ya? Betul. Sangat support lah. Oke, untuk pemasangan kanopi yang sudah sering kita lakukan ya, mungkin dari awal saya ingin breakdown untuk secara budgetingnya aja. Jadi yang banyak terpasang di pasaran itu paling murah itu adalah kanopi yang menggunakan spandek. Jadi bahan metal. Ya banyak kekurangannya sih. Pertama suaranya bising, tapi dari segi harga dia adalah paling murah. Mungkin kisarannya sekitar 300 sampai 500 ribuan lah, tergantung dimensi dan juga volumenya. Nah, di atasnya kanopi spandek itu ada namanya kanopi yang menggunakan polikarbonat rongga. Jadi yang rongga itu sudah cukup lama penggunaannya dan sampai sekarang pun masih ada. Itu kisarannya ya antara 400 sampai 600 ribuan lah untuk polikarbonat rongga. Di atasnya lagi ada bahan UPVC. Nah, mungkin saya nggak sebutkan merek ya. Ada bahan UPVC yang bentuknya agak meliuk-liuk gitu, corrugated. Dia cukup tebal, tapi kekurangannya tidak bisa transparan.
Jadi warnanya biasanya solid, dan kalau dibuat untuk carport di ruangan yang tertutup, dia menjadikan ruangan tersebut gelap karena tidak ada cahaya yang masuk. Itu kisaran harganya. Kalau yang UPVC antara 500 sampai 700-an lah. Nah, sedangkan exit ini masuk di atasnya ketiga bahan tadi. Tapi kita masih memposisikan lebih murah daripada kaca, karena tadi seperti pembicaraan awal ya Pak Deden, kita bisa tekan ongkos pembuatan rangkanya. Jadi yang biasanya kaca itu dipatok di kisaran 1,2 juta sampai 1,5 juta, exit masih di kisaran 1 jutaan, seperti itu Pak. Nah, 1 jutaan itu dengan asumsi yang kita pakai ketebalan 3 mili. Kita setting di harga 1 jutaan dengan menggunakan rangka holo 5x10 atau 4x6, kemudian rangka pembaginya 4x4.